Saya lihatin aja. Nah, ini berarti saya punya dari sute 1 sampai sute 5. Nah, berarti dalam jangka dari 1 Oktober sampai 31 Oktober itu saya punya sutenya sebanyak 5 buah. Itu maksudnya. Berarti dirata-ratakan misalnya dalam periode alpha sute perkiraan atau forecasting yang pertama setelah 30 itu mungkin sekiranya ada 3 hari gitu, 3 hari ke depan gitu, atau 4 hari ke depan gitu. Nah, tergantung di situ. Atau kita bagi aja lah kalau 5 berarti kan ada 5. Aduh, gitu lah ya. Tapi ini belum kelihatan ini berapa harinya. Yang jelas sampai habis datanya itu baru sampai ke data sampai 31 Oktober. Nah, ini jadi Covneck ini tetap saya penamaan gitu ya. Sute 1 juga penamaan. Yang gini, dari bagian kiri nih ya, sute atau Covneck atau apapun itu adalah penamaan kita sendiri, itu selalu ingat. Nah, bagian kanannya mau alpha sute, mau forecast, mau ADF gitu ya. Nah, itu harus sesuai dengan model programnya. Kalau alpha sute, alpha titik sute, lalu masukin variabelnya dalam tanda kurung, nah, ketik. Nah, kalau mau lihat grafiknya pakai tanda dolar, lalu forecast alpha sute. Kalau forecast alpha sute juga ini tergantung dari model sutenya tadi, dari global R-nya ini keluar gitu. Nah, ini juga saya running. Jadi kalau running di R itu harus satu-satu. Kalaupun dia semuanya sama gitu kayak tadi ada T series gitu ya, karena dia masih dalam satu data itu, jadi bisa di running dua baris di sini. Nah, Covneck. Nah, lalu ini nggak kelihatan, tapi maksudnya datanya masuk ke samping nih. Nih, sute 1. Covneck 2 masuk di sini. Ini maksudnya datanya yang mana gitu. Oh, kan udah berubah tuh. Covneck itu dari data 1 sampai yang 220. Berarti ada datanya yang 7 hari yang keluar dari situ kan? Ya. Karena kita sudah memforecastingkan data itu, data 7 hari itu untuk yang ke depannya gitu. Nah, ini juga kita running yang sute kedua. Nah, sute kedua juga berubah datanya. Nah, ini data yang setelah 7 hari kedua. Ya, maksudnya gini, kalau yang Covneck ini kan data yang kita forecastingnya 1 sampai 220 itu kan keluar yang dari awal kan kita punya yang 213 ya. Lalu nambah 220 kan beda ya, coba dilihat dari sebelah kanan di environment itu. Kan kita punya datanya dari awal kan 213, data X ya, 213. Karena kita melakukan forecasting data ya, karena kita melakukan forecasting data di sute pertama itu di awal yang 213. Lalu kita lakukan sute kedua untuk melakukan forecast di periode berikutnya. Makanya dia nambah dari 1 sampai ke 220 ini datanya. Berarti data kita memforecast periode berikutnya. Kan nambah tuh dia 7 periode. Nah, karena di situ ada penambahan atau ada perkiraan forecast yang kita lakukan terhadap masa depan. Makanya datanya itu jadi nambah. Nah, ini juga yang tadi saya bilang grafiknya ini berubah. Nah, tetap dilakukan prosesnya satu-satu gitu. Nah, segitu juga sampai sute berapa dia. Oh, karena kan tadi masih, nah coba lihat 227 gitu ya. Nanti dia dirata-ratakan kalau pakai model sute Arima. Banyak ya? Gimana ya? Sute tetap lanjut dulu. Nah, ini coba dilihat Covneck. Jadi
Covneck-nya ketika kita melakukan forecasting-nya, itu forecasting-nya ada minus 241. Kenapa ada minus 241? Karena ternyata pada datanya itu ada nilai yang minus. Kita kan tadi kan saya bilang tuh data itu harus kalau data time series kita harus punya datanya semuanya. Jangan sampai datanya tuh kosong gitu. Khusus untuk data time series. Nah, tetapi kalau kenyataannya datanya itu punya data yang misalnya contohnya ini adalah datanya minus yang tidak bisa ibaratnya tidak bisa digunakan, itu di prosesnya bisa kita hilangkan. Nah, dihilangkannya itu dengan cara mengketik minus 241, maka data yang di 241-nya itu pasti akan hilang gitu. Yang mana yang data minus 241, nah data itu beradanya di mana gitu, itu nanti kita bisa lihat di data X. Data X mana yang minus 21 gitu ya. Ini minus 21 itu hasil dari ketika hasil dari forecast-nya yang minus. Jadi kenapa kalau minus ya udah nggak usah dimasukin gitu. Oh berarti dari hasil forecast-nya ini. Nih Covneck juga gitu. Kenapa dia error? Covneck. Harus jalan dulu Covneck-nya. Kenapa error? Apa yang terjadi? Bentar. Error in data frame. Atau saya salah ini tadi ya? Dia harusnya bentar satu-satu. Oh iya, karena saya tidak merunning data Covneck 5 di sini, makanya dia error. Nah, ini dia. Baru dia jalan ya. Jadi kalau error itu pasti ada proses yang tidak di running terlebih dahulu. Lalu kita lihat time series-nya. Error lagi. Covneck. Kenapa dia error? Coba lihat dulu yang sini. Error juga nggak kalau sebelumnya? Iya, error juga dia nih. Apa ya? Apa yang salah ya? Yang running Covneck 5 mungkin Bu. Iya, itu makanya tadi saya udah ketik entah ke Sute. Iya, ini Sute 4. Salah masuk Bu. Sute 4. Oke, Sute 5. Covneck 5 TS. Coba back lagi, back. Covneck, bentar ya, Covneck 6. Aduh, enggak fokus saya tadi tuh apa ya. Kalau di running satu-satu harusnya bisa nih, karena udah saya dapetin hasilnya. Nah, itu tuh dia. Nah, baru keluar di Covneck 5. Nah, di Covneck 5 itu berubah bentuk ARIMA ya. ARIMA-nya berubah 312 gitu. Karena apa sih namanya auto regressive distribusi lag-nya tuh panjang. Makanya ada nih dia berada di lag berapa berubah dia. Tapi untuk periode berikutnya ini juga running data jalan. Ibu Besti.
Ya. Maaf Ibu Betty, ini kita mungkin sekitar 5 menit lagi mau azan maghrib. Kira-kira masih panjang, maksudnya masih ada yang mau dijelasin lagi atau kita tampung pertanyaan dari teman-teman dulu atau gimana? Silakan kalau seandainya ada yang bertanya nggak apa-apa. Ini gini ya, jadi saya liatin, jadi sintaknya itu dia sampai forecast, nih forecast alpha, bentar ya. Jadi saya runningnya sampai forecast ini. Nah, sampai di sini nanti diulang lagi dari awal gitu, yang untuk variabel-variabel. Nah, tapi saya manual, saya mengerjakan yang sute arimanya karena nggak keburu. Saya kerjakannya bentar. Saya liatin data saya ya, sebentar saja. Mana dia itu? Nih. Nggak apa-apa, kalau ada yang tanya dulu silahkan. Saya sambil buka data saya. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya seputar forecasting dan penggunaan software R, sambil kita tunggu Bu Besti untuk running data. Stop share. Saya stop share dulu ya. Saya liatin yang data saya, yang hasil dari datanya yang bentar share. Nah, ini coba dilihat ya. Jadi data saya itu data olah ini, lalu ini tanggal 1-10 Oktober itu adalah forecast untuk fitting data. Nah, ini hasil mapenya, semuanya saya pindahin data-data itu ke Excel dan saya hitung manual gitu. Karena nggak keburu kemarin itu, tapi caranya seperti itu. Ini coba dilihat mapenya adalah nilai mape yang paling kecil. Nah, coba lihat kesalahan, kan tadi kan error, percentage error ya, mape itu adalah mean absolute percentage error dari model ARIMA. Ini kelihatan ya share saya ya? Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Nih, ARIMA, sute ARIMA. Nah, dari MAPE kelihatan tuh, dari MAPE-nya 0,2 untuk ARIMA, 0,1 untuk sute ARIMA. Nah, ternyata model yang paling baik adalah model sute ARIMA untuk variabel negatif. Makanya saya ketik di sini MAPE negatif. Nah, diulang lagi proses di R itu seperti itu gitu ya. Nah, ini hasilnya nanti data-datanya itu dipindahkan ke Excel. Kita kan ngerjain seperti itu tuh. Nah, kalau yang di MAPE positif malah yang besarnya itu di ARIMA. Yang paling kecil itu di ARIMA 0,0, 0,1 di SUTE, berarti model yang COVID yang positif itu model terbaik adalah model ARIMA. ISG juga di model ARIMA. Sampai situ ini adalah hasil forecastingnya. Tadi kita punya poin forecast gini ya, high low gitu kan ya. Nah, itu hasil Kovnek itu semuanya nanti datanya itu kita ambil dari data yang udah di forecast, kita ambil nilai sutenya berapa, sutenya itu pembagian dari yang tadi saya bilang, pembagian alfa sute ditambah sama ARIMA ini. Ya, hasil forecast ini yang diambil, poin forecast ini untuk ARIMA, nilai alfa sute ditambah poin forecast, makanya jadi sute ARIMA. Nah, ini adalah nilai-nilai dari forecast saya yang saya bilang yang saya tuliskan. Nilai ARIMA forecastnya berapa, nilai sute forecastnya berapa untuk tanggal 31 Oktober.